Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat datang di video ini. Video ini merupakan tugas kelompok Latsar CPNS tahun 2026 yang diselenggarakan oleh LAN Jatinangor. Baik, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Firman Alamsyah, Angkatan 11 NDH 19 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak. Dan di sini saya nggak sendiri nih. Di sebelah saya ada. Izin memperkenalkan diri, nama saya Joko Herlambang, NDH saya 11 dari Angkatan 11 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak. Baik, lalu kita siapa yang ada di jauh sana? Ada Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Diana Fitriani Mustafa, biasa dipanggil dengan Diana, dari Angkatan 11 dengan NDH 10. Saya dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya. Oke, baik. Dan ada satu lagi nih. Baik, silahkan memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Azlam Matiafala, NDH 26 dari Angkatan 11. Saya dari CPNS Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Pasuruan. Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, tema yang akan kita ambil yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi Negara. Oke. Mari kita lanjut. Ngomong-ngomong soal setia pada Pancasila sebagai ideologi negara nih ya, menurut Bang Joko sendiri definisinya itu seperti apa sih? Kalau menurut saya itu, kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara itu bukan menghafal 5 sila saja. Tetapi secara teori, kesetiaan pada Pancasila adalah menjadikan Pancasila sebagai landasan kita untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan supaya kita tidak sewenang-wenangnya. Kita berlandaskan kepada Pancasila. Oke, sekarang ini nih, mengenai implementasi pada lingkup kerja. Kalau menurut Bang Joko itu seperti apa? Kalau implementasi dalam lingkup kesetiaan pada Pancasila di lingkungan kita itu di lingkungan imigrasi bisa diwujudkan dengan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi, tanpa memandang suku, budaya, dan agamanya. Kita juga bisa melakukan penegakan hukum yang tegas tapi tetap humanis dan tetap mengayomi. Terus bisa kita juga penolakan terhadap gratifikasi dan tidak menyalahgunaan wewenang. Oke, baik, mantap. Kita dalam bekerja juga harus berjalan secara profesionalisme juga. Oke, Tuh. sip. Sekarang lanjut nih, mengenai isu-isu tentang kesetiaan pada Pancasila dalam lingkup kerja itu seperti apa? Dan bagaimana solusinya menurut Bang Joko? Oke, untuk isu-isu yang beredar pada zaman ini itu di lingkungan imigrasi itu seperti penyalahgunaan izin tinggal, Bang. Oke. Yang pertama. Yang kedua, mobilitas warga negara asing yang semakin banyak. Betul. Yang ketiga juga, sekarang juga nggak luput dari sistem percaluan juga. Ya, gratifikasi itu pun masih ada pada zaman sekarang. Nah, solusinya itu adalah kita memperkuat internalisasi nilai Pancasila melalui keteladanan pimpinan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus menerapkan budaya kerja yang berintegritas. Nah, dan yang ketiga, kita melakukan sistem pengawasan yang transparan juga. Selain itu, peningkatan literasi etika ASN dan pemanfaatan sistem teknologi yang sudah maju di zaman sekarang ini, Bang. Oke, Gitu. siap, baik, mantap nih. Nah, itu jawaban menurut Abang Joko. Nah, sekarang kita juga ingin tahu nih, bagaimana tanggapan dari Kak Diana mengenai kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, untuk yang pertama kita ingin tahu nih definisinya seperti apa menurut Kak Diana. Oke. Definisi setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa menurut pendapat saya pribadi. Nah, jadi definisi setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa itu tentunya tidak terbatas pada menghafal butir-butir silanya saja.
melainkan sikap mental, perilaku, dan perilaku yang mengakui, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bagi ASN, implementasi setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa itu berarti menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dan operasional, terutama ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Oke, itu definisi menurut Kak Diana ya. Nah, sekarang implementasinya dalam lingkup kerja bagaimana? Salah satu contoh implementasi setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa bagi seorang petugas imigrasi itu ada di tempat pemeriksaan imigrasi, di mana salah satu contohnya itu adalah dengan menolak suap atau gratifikasi dari penumpang yang akan menjadi calon pelintas batas. Nah, kenapa hal tersebut penting? Karena hal tersebut tuh akan berpotensi untuk meloloskan orang-orang yang mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, sebagai petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, kita harus selalu menjunjung tinggi integritas ketika melaksanakan tugasnya. Karena TPI adalah gerbang depan kedaulatan negara, di mana nilai-nilai Pancasila akan diuji secara langsung dalam pelayanan maupun pengawasannya. Oke, bagus ya jawaban dari Kak Diana. Nah, sekarang nih giliran Bang Azlam nih ya. Oke, baik Bang Azlam. Menurut Bang Azlam, bagaimana sih definisi dari setia pada Pancasila sebagai ideologi negara itu? Menurut saya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yaitu kita berkomitmen untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebagai landasan utama dalam seluruh proses pembinaan, pelayanan, dan interaksi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Oke, sekarang lanjut ke isu yang beredar nih, itu seperti apa dan bagaimana solusinya dari Bang Azlam? Seperti yang kita ketahui saat ini, lembaga pemasyarakatan sedang menghadapi banyak tantangannya nih, mulai dari overkapasitas hunian, peredaran narkoba, dan peredaran HP ilegal, serta oknum petugas yang sering sekali tergoda untuk menyalahgunakan kewenangannya. Nah, sebagai ASN, kita sangat-sangat membutuhkan Pancasila sebagai ideologi negara, bukan hanya diucap, tetapi juga harus diteladani dan dimaknai apa arti dari Pancasila itu sendiri. Overkapasitas sendiri sering menjadi alasan nih untuk memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara tidak manusiawi. Padahal warga binaan itu sendiri mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminasi, serta diperlakukan secara adil meskipun kondisi lapas jauh dari kata ideal. Di dalam lapas, perbedaan latar belakang warga binaan juga bisa memicu konflik. Nah, sebagai ASN pemasyarakatan harus jadi perekat nih, bukan bagian dari masalah. Isu kebijakan pemasyarakatan menuntut keputusan keamanan pembinaan warga binaan sampai penegakan disiplin petugas harus lewat koordinasi, musyawarah, dan aturan yang jelas. Setia pada Pancasila berarti memastikan tidak ada keadilan yang bisa dibeli. Hak dan kewajiban warga binaan harus dijalankan sesuai aturan tanpa pandang status, uang, atau relasi. Untuk solusinya sendiri, yaitu yang pertama dengan penguatan integritas petugas lewat keteladanan kepemimpinan dan pengawasan yang berlapis. Untuk yang kedua, pemanfaatan teknologi secara transparan seperti sistem pengawasan dan layanan berbasis digital untuk menutup celah penyimpangan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petugas, karena petugas yang sejahtera lebih kuat untuk menolak godaan. Untuk yang keempat, internalisasi nilai Pancasila secara konstekstual, bukan sekedar seremonial, tetapi dikaitkan langsung dengan isu nyata di lapangan. Menjaga Indonesia bukan hanya sekedar mengangkat senjata nih, melainkan komitmen menjaga Indonesia juga berarti setia pada Pancasila, jujur dalam bekerja, adil saat punya wewenang, dan manusiawi dalam melayani. Oke, ini bagus banget nih jawaban dari Bang Azlam.
Nih, sekarang menurut saya sendiri nih, definisi setia pada Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih? Menurut saya nih, Pancasila sebagai ideologi negara artinya kita meyakini dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Jadi nggak cuma sekali dua kali aja nih, tetapi secara konsisten dalam berpikir maupun dalam kita bertindak sebagai warga negara. Oke, mungkin itu jawaban dari saya dan dari teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Joko, Kak Diana, serta Bang Azlam nih telah menyuguhkan jawaban yang spektakuler. Kami ucapkan mohon maaf bila dari kami ada salah baik kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan detik ini. Baik, kami dari kelompok 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys. Saya berkomitmen mewujudkan bela negara sebagai aparatur sipil negara dengan mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dengan semangat melayani bangsa. Komitmen saya setia pada Pancasila sebagai ideologi negara adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Saya akan berkomitmen dalam bekerja untuk bekerja secara berintegritas, menegakkan hukum secara adil, dan profesionalisme serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Saya berkomitmen penuh untuk setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya juga berjanji untuk menjalankan tugas jabatan saya dengan penuh integritas, menjaga persatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Sebagai insan pemasyarakatan, saya bersumpah untuk setia dan taat kepada Pancasila sebagai landasan pengabdian. Saya berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan bangsa, serta menolak seluruh praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme demi tegaknya keadilan.